Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Meskipun di masa pandemi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Dan jangan lupa tetap ketika beraktivitas tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa saling menjaga. Baik, eh, teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke materi. Tapi sebelumnya eh, kami meminta maaf terlebih dahulu apabila nanti dalam menjelaskan materi yang ada masih banyak kekurangan karena ya kita masih sama-sama belajar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu teori pertumbuhan ekonomi? Jadi teori pertumbuhan ekonomi itu adalah penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan juga penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya untuk definisi teori pertumbuhan ekonomi ya. Di sini sudah ada itu sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor dan juga ini mengenai bagaimana faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini teori pertumbuhan ekonomi, di sini kami menjelaskan ada 6 yang kami paparkan di sini ada 6. Yang pertama ada teori klasik, kemudian ada teori neoklasik, kemudian ada teori neo-Keynes, kemudian teori ekonomi baru, teori historis, dan teori Kushner. Nah, berhubung kita sudah sekilas membahas tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang secara umum, ya sebenarnya secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Itu secara umum ya, ada teori klasik, neoklasik, dan historis. Nah, kita nanti akan kita bahas satu persatu mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang pertama ada teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi sebenarnya didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Di sini dijelaskan teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Nah, ketika populasi itu bertambah, maka otomatis juga sumber dayanya juga semakin terbatas ya. Nah, nanti kita akan bahas para ekonom ini jadi seperti apa. Nah, ini ada beberapa ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, kemudian David Ricardo, kemudian Robert Malthus. Nah, Adam Smith ini menurut Adam Smith perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. Nah, ini ketika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Tuh, jadi ini ekonominya akan meningkat. Nah, yang selanjutnya ada David Ricardo. Kebalikannya dari Adam Smith, menurut David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Nah, contohnya di Tiongkok ya, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Nanti bisa kalian cek ya, karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia, khususnya Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Cina, maka upahnya pun
menjadi lebih murah. Nah, selanjutnya ada Thomas Robert Malthus. Nah, kalau Robert Malthus ini masih mirip sama Ricardo ya, teman-teman. Menurut Robert ini, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Nah, di sini ya pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Jadi pertumbuhan yang tidak seimbang antara pangan dan juga penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan, karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun akan meroket, nanti akan naik gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini yang kedua ada teori neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya. Jadi teori neoklasik ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk. Nanti seperti ada kewirausahaan, ada investasi. Nah, di sini dijelaskan teori pertumbuhan neoklasik ini adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika 3 kekuatan ekonomi ikut bermain. Nah, apa saja 3 kekuatan itu? Di sini sudah ada ya. Yang pertama ada tenaga kerja, modal, dan juga ada teknologi. Lanjut ya, sudah paham ya teman-teman ya mengenai teori neoklasik ini. Nah, ini ada beberapa para ekonom yang memaparkan tentang ekonomi neoklasik. Yang pertama adalah Harold Dumar. Menurut Harold Dumar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, atau di sini ini ya, steady growth. Benar bacanya seperti itu ya. Ya, perlu adanya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Ini juga sebenarnya untuk Harold Dumar ini bukan satu orang ya. Sebenarnya untuk Harold Dumar ini ada 2 orang. Keduanya adalah R.F. Harold dan juga F.C. Dumar. Nah, jadi tidak satu orang, tapi biasa disebut dengan Harold Dumar. Nah, yang kedua ada Schumpeter. Nah, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Nah, di sini sudah ditulis ya, ini sudah dijelaskan. Jadi teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, di yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang. Jadi ketika masyarakat mampu melihat peluang, maka usaha baru juga akan terbentuk, kemudian akan memperluas usaha yang jadi dengan dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, maka akan tersedia lapangan pekerjaan yang baru, dan juga akan menyerap tambahan pekerja, apalagi ya sekarang masih musimnya kelulusan, berarti masih banyak sekali para pekerja-pekerja baru yang siap untuk terjun di dunia usaha. Nah, yang ketiga ada Robert Solow. Menurut Robert Solow, jadi dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dan proses produksi. Artinya artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama. Apa saja 4 faktor itu? Nah, 4 faktor itu yang pertama ada manusia. Nah, ini sangat penting sekali, ada manusia. Kemudian ada akumulasi modal. Terus kemudian ada teknologi, dan yang keempat ada
output itu sendiri atau hasil. Nah, itu mungkin untuk teori ekonomi neoklasik. Ini sudah paham ya? Jadi ada Harold Dumar, kemudian ada Schumpeter, ada Robert Solow. Intinya ini, menurut Harold Dumar ini ya, perlu adanya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kemudian Schumpeter, ini pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Jadi dari masyarakatnya sendiri ya. Dan yang terakhir ada Robert Solow. Jadi dari tingkat tabungan nanti seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada teori Neo-Keynes. Dicetuskan oleh ahli ekonom Ray F. Harrod tadi ya yang saya sebutkan ini. Nah, ini Harold Dumar ini. Nah, ini. Nah, hashtag FC di Dumar. Kenapa disebut tadi teori Harold Dumar? Nah, teori Neo-Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketiganya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Nah, itu yang mengenai teori Neo-Keynes. Ini udah paham ya teman-teman ya? Ya. Nanti misalkan ada yang belum paham ya kita pelajari bareng-bareng lagi lah. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat ada teori ekonomi baru. Nah, ini sebenarnya tadi juga teori ekonomi secara umumnya itu sebenarnya dibagi menjadi 3, tapi di sini juga kita akan sedikit bahas tentang teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen, yaitu dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Jadi teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi. Jadi ini maksudnya pusatnya itu pada SDM-nya untuk peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Kita lanjut. Nah ini yang kelima ya. Yang kelima ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori ini menitik beratkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, ini penjelasannya. Jadi ada di sini ada 5 pakar ekonom yang akan menjelaskan. Nah, mana tadi? Ya, ini yang pertama ada Friedrich List. Jadi menurut Friedrich List gitu ya bacanya. Ya, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Nah, pengelompokan ini kurang lebih ada 4. Nah, apa saja 4 itu? Yang pertama ada berburu dan mengembara. Jadi yang pertama itu masih bergantung pada alam. Jadi ya masih terhadap alam lah, masih bergantung pada alam. Terus kemudian yang kedua ada beternak dan bertani. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu tergantung pada alam, kemudian sudah mulai bisa beternak dan bertani. Kemudian yang ketiga adalah bertani dan kerajinan. Nah, setelah bertani mulai bisa membuat kerajinan-kerajinan. Tuh. Kemudian yang keempat kerajinan, industri, dan pernikahan. Ini udah mulai canggih ya. Kalau yang keempat ini. Nah, selanjutnya adalah menurut Werner Sombart. Nah, kalau menurut Werner, jadi pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Ini ya, bisa kalian baca teman-teman ya. Di sini pertumbuhan ekonomi terjadi karena
masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, kalau menurut Werner ini ada 3 zaman nih teman-teman. Apa saja zaman itu? Nah, yang pertama ada zaman perekonomian tertutup. Wah, apa itu perekonomian tertutup? Jadi perekonomian tertutup itu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Tuh, makanya kenapa disebut tertutup. Kemudian yang kedua, menurut Werner itu ada zaman kerajinan dan pertumbuhan. Itu di mana sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Berarti ini sudah tidak tertutup lagi, sudah bukan kekeluargaan, tapi sudah mulai untuk yang kedua ini sudah mulai ada pembagian kerja dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada zaman kapitalis. Jadi di zaman kapitalis itu ketika sudah ada pemilik modal. Nah, itu menurut Werner ada 3 zaman. Jadi ada tertutup, kemudian ada kerajinan dan pertumbuhan, dan yang terakhir ada zaman kapitalis. Itu ya, udah paham ya untuk teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Friedrich List dan juga Werner Sombart. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada Wittmann Rostow. Nah, seperti apa menurut Walt Whitman Rostow? Nah, menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Nah, di sini ada tahapan tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Nah, transisi ini bisa kita sebut adalah pre-take off sebelum lepas landas, gitu. Dan nanti menuju kematangan. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu konsumsi tinggi. Nah, kita akan bahas tradisional. Apa sih tradisional? Jadi untuk tahap tradisional itu didominasi oleh sektor pertanian. Nah, itu untuk tradisional. Kemudian untuk take off atau transisi itu terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Nah, ini sudah mulai ada perubahan dari tradisional menuju ke transisi. Nah, kemudian adalah take off atau lepas landas. Jadi untuk take off ini adalah ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Nah, itu kenapa bisa disebut lepas landas. Nah, dan yang kemudian ada menuju kematangan atau bahasa kerennya itu bahasa keren atau bahasanya itu bisa disebut dengan drive to maturity. Benar kayaknya seperti itu kalau tidak salah ya. Saya bahasa Inggrisnya jelek. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Nah, jadi untuk proses menuju kematangan ini adalah mulai adanya serikat buruh dan dagang semakin maju. Nah, dan yang terakhir sebenarnya ada konsumsi tinggi. Nah, jadi untuk konsumsi tinggi ini adalah tenaga kerja itu didominasi oleh tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Itu menurut Walt Whitman Rostow. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu menurut Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand ini memiliki pandangan yang cukup unik ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi karena Bruno ini memiliki pandangan ini bisa dinyatakan bahwa Bruno Hildebrand ini memandang pertumbuhan ekonomi bukan dari segi produksi atau konsumsi, melainkan dari segi distribusi. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya di sini. Nah, ini pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Ini sudah paham ya kalau barter itu tukar menukar barang, kemudian ini juga ada sistem uang jual beli.
Kemudian ada masa tukar menguat dengan kredit. Nah, yang selanjutnya ada call future. Nah, ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nah, kami lanjutkan ya. Dari call future ini ada pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nah, di sini ada tadi 4 tahap tadi. Nah, jadi 4 tahap ini, yang pertama ada rumah tangga tertutup, jadi hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Kemudian ada rumah tangga kota, itu sudah mulai ada hubungan dengan desa dengan kota. Kemudian ada rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, yaitu perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dengan dagang dalam negara. Nah, kemudian ada rumah tangga dunia. Nah, ini menurut call future ini ada juga rumah tangga dunia, yaitu di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini. Sudah canggih ya teman-teman. Nah, yang keenam ada teori Kuznets. Jadi menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Nah, itu teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Udah paham ya? Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Nah, selanjutnya adalah model pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada 4 model pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada menurut Harrod-Domar, kemudian model input-output Leontief, kemudian model pertumbuhan Lewis, dan model pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, seperti apa model pertumbuhan Harrod-Domar? Nah, menurut model pertumbuhan Harrod-Domar ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Jadi faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan, juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Selanjutnya ada model input-output Leontief. Nah, di sini dijelaskan model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Nah, hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dalam jangka pendek atau menengah, dianggap konstan atau tak berubah. Nah, selanjutnya ada model pertumbuhan Lewis. Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang atau padat. Nah, tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Nah, itu adalah model pertumbuhan Lewis. Nah, ini yang terakhir ada model pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, ini menekankan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, yaitu perubahan tadi. Kemudian tahap konsumsi tinggi yang seperti dijelaskan oleh Ward Whitman Rostow tadi ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang dapat kami sampaikan. Jadi ketika tadi penjelasannya agak terlalu cepat, terus agak membingungkan, ya kami mohon maaf karena ya kita masih sama-sama belajar. Mungkin itu saja, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan kita akan belajar bareng lagi. Tentunya meskipun di masa pandemi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas belajar. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.